Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Aji. Ya teman-teman, apa ya hari ini? Ini tanggal 22 September 2024. Ya ini motovlog ya. Bos kan ngevlognya juga di atas motor ini, sambil duduk. 22 September 2024 katanya banyak pasukan berani mati Jokowi akan datang pada hari ini, tapi sampai jam 14.40 ya, hampir jam 3 kita belum menemukan atau mendapatkan info atau kepastian akan datangnya pasukan berani mati itu. Padahal sebelumnya udah pada heboh tuh, udah bahkan ada seorang tokoh agama yang dalam ceramahnya mengatakan siap asah golok. Kemudian dari alumni-alumni perguruan tinggi ya, para oposisi yang juga sudah mengatakan G22S itu sama dengan G30S. Ya banyak lah ya yang katanya 20.000 akan datang, tapi faktanya, nah di konten sebelumnya kalian bisa lihat di atas ini, gue juga udah bilang kan, ngapain sih terlalu percaya sama apa yang ada di sosial media sebelum kita cek and recheck gitu ya. Ternyata bener kan, sampai hari ini belum ada tuh gitu ya. Wah, beritanya ada nih teman-teman di Ermol, pasukan berani mati bela Jokowi pembohong. Wah. Hingga minggu siang 22.9 pasukan berani mati bela Presiden Jokowi tidak muncul di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Yang ada malahan massa dari barisan bela NKRI yang berdatangan di kawasan tersebut. Pantauan kantor berita politik dan ekonomi Ermol, puluhan orang dari barisan bela NKRI itu sudah berkumpul di depan gerbang Tugu Proklamasi sejak pukul 12.00 WIB. Selanjutnya pada pukul 13.15 mereka mulai melakukan aksi penyampaian pendapat dengan dikawal puluhan anggota Polri dari Satuan Sabara dan Brimob. Koordinator Barisan Bela NKRI Andre Dandi mengatakan aksi yang dinamakan Konvensi Rakyat Lawan Oligarki ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai peristiwa di belakangan ya, bla 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 ya, seperti biasa. Jadi mana nih, nggak ada nih. Oke. Pasukan berani mati bela Jokowi tak nongol di Patung Kuda. Berita terkait 13.26 ya, jam 13, jam 1:30 hari ini. Juga di Ermol. Aktivitas di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat hari Minggu siang terpantau normal. Tak ada penutupan jalan atau kerumunan massa pasukan berani mati bela Presiden Jokowi yang dikabarkan akan melakukan apel akbar hari ini. Ya, begitulah sosial media. Kadang-kadang kita sendiri yang membuatnya. Jadi, ya kita tunggulah ya. Ya itu yang bisa kita pelajari dari sosial media adalah jangan terlalu kita percaya 100% apapun yang dikatakan di sosial media. Gue masih penasaran karena gue juga nggak begitu ngikutin ya, siapa sih yang pertama kali bilang ini. Ya kalaupun ada pernyataannya kemudian diliput media, ya harusnya kan kita tidak serta-merta beranggapan bahwa akan terjadi konflik massa, bahwa akan terjadi benturan massa antara pendukung Pak Jokowi dan penolak Pak Jokowi gitu kan. Karena kalau kita lihat penolak Pak Jokowi juga kalau pas di DPR MPR waktu itu ya, mahasiswa dan sebagainya itu banyak itu kan juga kritik terhadap Pak Jokowi ya. Banyak. Nah, rasanya sulit untuk mempercayai begitu saja model-model benturan massa di hari-hari ini, yang mana kalaupun sebuah operasi intelijen itu dilakukan itu harusnya yang nggak dengan pola-pola yang sudah diprediksi sebelumnya. Ini kan pola benturan massa ini kan udah diprediksi ya sebelumnya, bahkan tahun 98 itu terjadi ya. Pun juga dengan sebuah gerakan perubahan, kalau diprediksi akan seperti 98 rasanya sulit juga, karena bisa jadi polanya berubah, zaman berubah, semangat zaman berubah, cara juga bisa berubah. Perlawanan terhadap kezoliman tidak melulu memakai cara-cara yang sudah pernah ada dilakukan gitu. Nah, ini kan kita menganggap sistem ini kan nggak beres lah ya, terutama sistem pemilu. Ketika kita anggap pemilu ini tidak fair, tidak memberikan kesempatan kepada orang, kepada pemimpin, kepada siapapun yang selayaknya dia berhak untuk maju gitu ya. Tapi kemudian kan kita juga tidak serta-merta
memang ada ya beberapa pilihan cara, satu antara lainnya ya gercos, gerakan coblos semua. Kemudian ada juga yang memilih cara maju lewat paslon independen. Ada juga cara yang ya sekadar kritik akademis aja di media, di new media termasuk. Ya itu semua cara, dan itu semua kita apresiasi sebagai sebuah bentuk partisipasi politik yang mencoba memperbaiki negeri ini dari sisi pemilunya misalnya, gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke pasukan berani mati Jokowi. Ya itu, nggak usah terlalu dalam di sosial media. Oh ya, sebenarnya gini, balik lagi ke ini ada kaitannya dengan bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil, yang dianggap zolim ya. Jadi sebenarnya gini, sistem itu sekarang dengan adanya algoritma media sosial, sistem besar itu telah memecah dirinya ke dalam sistem-sistem kecil yang berasal dari echo chamber. Jadi mohon maaf ya, jika kalian adalah die hardnya Pak Anies ya, kalian akan masuk dalam echo chamber pendukung Anies, pembela Pak Anies. Nah di situ akan terbentuk sendiri, akan terkonstruksi sendiri cara berpikir, sistem nilai, budaya, bahkan itu menjadi identitas kita yang ada di dalam echo chamber itu ya, bahwa kita adalah Aniser, bahwa kita adalah ya, dengan berbagai atributnya. Pak Anies misalnya membawa ide tentang perubahan, Pak Anies misalnya yang disingkirkan, yang ditakutkan untuk ikut pemilu karena pasti menang, kemungkinan menangnya besar gitu ya, Pak Anies yang dizolimi. Nah itu menjadi kemudian lama-kelamaan tidak hanya menjadi atribut untuk Pak Anies, tapi menjadi our identity juga orang-orang di dalam echo chamber itu. Nah menariknya adalah ketika ada kritik, ada gagasan lain, ada ide lain di luar sistem nilai yang ada di dalam echo chamber pendukung Pak Anies itu. Nah ini seringkali pendukung Pak Anies ini yang gue lihat ya, itu lebih keras penolakannya, atau tidak mau sama sekali menolak sesuatu yang bertentangan dengan sistem nilai mereka. Hal ini juga sama terjadi sebenarnya di berbagai echo chamber. Kan preferensi kita terhadap konten, terhadap berita itu sesuai dengan apa yang kita yakini kan, bukan kita yakini, apa yang kita preferensi sih sebenarnya, bukan keyakinan, preferensi. Kan algoritma membuatnya seperti itu, sehingga lama-kelamaan itu menjadi sistem nilai gitu. Maka ketika ada orang di dalam echo chamber Pak Anies itu melakukan kritik terhadap kelompoknya, nah itu bisa jadi dianggap pembangkang, orang luar, atau malah dicap pendukung Jokowi. Padahal belum tentu teman-teman. Nah itu gue ngalamin. Jadi ketika gue mengkritik di konten gue sebelumnya soal kenapa sih kita ngomongin Fufu Fafa mulu, kenapa sih kita ngomongin 22 September, itu ada orang-orang di echo chamber Pak Anies itu yang mengkritik gue dengan keras, dibilangnya gue pembela rezim. Come on. Gue cuma mau ngajak berpikir kritis ya, bahwa oke lah Fufu Fafa, dan sekarang ada lagi siapa tuh adiknya atau siapa gitu ya, yang udah mulai kontennya tuh konten-konten yang terkait porno gitu katanya ya, preferensi. Tapi ini kan seperti julid-julidan aja, dan don't waste your time itu. Tapi bahwa kalaupun ada Fufu Fafa itu, kalaupun benar ada orang yang memakai akun Fufu Fafa itu the real person, maksud gue bukan akun palsu yang diciptakan dengan sengaja oleh user atau tertentu untuk kepentingan tertentu, tapi ini the real person. Apalagi kalau the real person itu adalah seperti yang diisukan, yaitu ya kalian tahu siapa Fufu Fafa sebenarnya. Nah itu ya begitulah masyarakat kita, ya begitulah sosial media membuat apa yang ada terdalam, apa yang sosial media itu kan, internet dan sosial media itu kan berhasil menggali dan mengungkapkan apa yang terdalam dari diri kita ke publik gitu ya. Ya ada orang yang baik, ada orang yang buruk ya. Dan itu semua sekarang terungkap ke publik lewat sosial media. Ya tinggal kita bijak-bijak aja ya, kalau gitu yang baik kita ikutin, yang buruk jangan kita ikutin. Nah termasuk kalau benar soal Fufu Fafa itu, yang buruk-buruknya ya janganlah.
gitu ya, tidak pantas juga misalnya untuk jadi panutan nasional ya. Sebenarnya sih itu ya. Jadi bukannya gua mendukung Fufu Fafa, mendukung rezim, yang enggak lah. Jadi teman-teman, sosial media membuat kita berpikir A atau B, putih atau hitam, positif atau negatif. Sama kayak kalau dengar cerita dari para senior pelaku sejarah 1965 juga begitu. Kalau mengkritik PKI atau Pak Soekarno disebut pro Amerika, pun sebaliknya. Ternyata di zaman sebelum ada media sosial juga segregasi atau polarisasi atau labelisasi itu sudah terjadi, teman-teman. Oke, nah sistem-sistem nilai yang berasal dari echo chamber itu yang kemudian mentrap kita, menjebak kita, dan itu yang menurut gua juga bahaya. Padahal kita kan lagi kritis terhadap sistem yang lebih besar, sistem yang menzolimi kita, yaitu ya kalau mau bicara ekonomi yaitu neoliberalisme. Kalau bicara di politik ya sistem politik yang ada sekarang, let's say demokrasi nggak semuanya baik gitu ya. Demokrasi itu pro dan kontra lah ya, tapi sebagian mengatakan demokrasi nggak bisa gitu ya untuk kita ikuti, kita terapkan. Kita ikuti demokrasi itu karena daruriyah aja gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan demokrasi perlu kita ikuti, kita masuk di dalamnya, kita kembangkan untuk mencapai kebaikan gitu ya. Ya semua selama intensitinya adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, menciptakan peradaban yang lebih baik, kita support. Gue support lah ya. Oke, teman-teman, rasanya kegaduhan itu juga hanya terjadi di media sosial. Di kehidupan nyata ya seperti ini, tenang, adem, menyatu dengan alam. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.